Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengayaan, yaitu untuk konsep dasar kos dan perilaku kos. Di mana ini adalah untuk mata kuliah akuntansi manajemen dengan kode mata kuliah adalah EMPS 4326. Bersama saya, Tutor Dr. Tuti Siswanti, SE MSI. Baik, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, di sini saya sampaikan tentang capaian pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep dasar kos, klasifikasi kos, serta perilaku kos berdasarkan perubahan tingkat aktivitas sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk pengambilan keputusan manajerial. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan di dalam materi ini adalah ada konsep dasar kos, ada klasifikasi kos, ada perilaku kos, dan keputusan manajerial. Ini mengacu dari capaian pembelajaran tadi. Oke, kita akan bahas untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar kos dan perilaku kos. Kita pahami terlebih dahulu. Kos itu sendiri adalah merupakan pengorbanan sumber daya untuk memperoleh manfaat atau pencapaian tujuan. Nah, kita seringkali tidak bisa membedakan antara kos dengan expense atau beban. Nah, kalau kita bicara tentang expense atau beban, itu adalah merupakan kos yang manfaatnya telah digunakan dalam periode berjalan. Kemudian ada beberapa yang sering juga tidak bisa membedakan antara loss dan kerugian atau kerugian dengan kos. Maka yang dimaksud dengan kerugian adalah pengorbanan sumber daya yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Nah, sehingga di sini kita bisa membedakan antara cost, expense, dan loss atau kerugian. Sedangkan perilaku cost itu sendiri merupakan bagaimana total cost ini merespon perubahan tingkat aktivitas. Klasifikasi dari cost itu sendiri kita kelompokkan dalam 3 kategori, fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Di dalam analisis perilaku cost ini nanti dimanfaatkan atau digunakan untuk membantu manajemen untuk memprediksi cost ketika aktivitas mengalami perubahan. Sehingga nanti ketika ada perubahan aktivitas akan berdampak kepada perubahan cost, sehingga ini nanti akan membantu bagaimana manajerial ini akan melakukan pengambilan keputusan. Konsep cost dan cost driver. Nah, tentu saja di dalam munculnya cost ada faktor penyebabnya. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang cost objek. Cost objek ini adalah merupakan objek yang ingin diukur cost-nya. Jadi misalkan produk, pelanggan, proyek, ataupun layanan. Jadi di sini adalah di mana terjadinya cost itu sendiri. Sementara cost driver adalah sebagai faktor yang menyebabkan atau mendorong terjadinya perubahan cost. Jadi misalkan kalau produk, maka ketika kegiatan produksi atau objek dalam hal ini adalah produk, ketika jumlah yang diproduksi berubah, maka cost drivernya atau faktor penyebabnya adalah ketika jumlah unit yang dihasilkan berubah, biayanya juga akan berubah. Contohnya adalah unit produksi, kemudian jam kerja, jumlah transaksi, kilometer pengiriman, dan penggunaan server. Seperti tadi saya sampaikan, ketika unit yang diproduksi berubah, maka secara otomatis biaya produksi berubah. Jumlah jam kerja berubah, maka kalau kita bicara upah tenaga kerja berdasarkan jam kerja, maka biaya upah atau cost yang dibayarkan untuk tenaga kerja juga mengalami perubahan. Mengapa perilaku cost itu penting? Hal ini karena cost menjadi dasar penentuan harga, perencanaan atau budget, efisiensi, laba, dan keputusan kapasitas.
Yang kedua adalah perubahan volume aktivitas tidak selalu menghasilkan perubahan cost dengan pola yang sama. Dari sini bisa kita jelaskan bahwa mengapa cost itu penting, karena ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan ini membuat perencanaan, kemudian mengatur terjadi efisiensi, kemudian juga berkaitan dengan perencanaan laba yang diinginkan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah kalaupun kegiatan atau aktivitas itu mengalami perubahan, bisa saja polanya setiap periode ketika terjadi perubahan kegiatan belum tentu akan menghasilkan perubahan cost yang sama, sehingga perlu dilakukan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perilaku cost tersebut akan berdampak pada penentuan harga, efisiensi, perencanaan laba, kemudian bagaimana perusahaan bisa menentukan kapasitas, baik itu kapasitas yang optimal, kapasitas normal, yang nanti akan berdampak kepada perencanaan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Pokok bahasan yang kedua adalah terkait dengan klasifikasi cost. Tadi sudah disinggung di depan bahwa cost ini diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, kemudian variable cost adalah biaya variabel, kemudian mixed cost adalah campuran. Apa yang dimaksud dengan fixed cost? Fixed cost adalah biaya yang relatif konstan atau tetap dalam relevan range. Fixed cost per unit akan berubah, jadi semakin tinggi volume kegiatan, maka cost tetap ini per unitnya semakin kecil atau semakin rendah. Tetapi secara total dia jumlahnya tetap, namun ketika volume kegiatan mengalami perubahan, maka biaya per unitnya menjadi semakin kecil. Contoh sewa tempat, gaji tetap, penyusutan atau depresiasi, lisensi software pelangganan atau berlangganan. Nah, sewa tempat ini jumlahnya tetap, misalkan dalam 1 tahun sewanya 20 juta, apakah sewa tempat itu akan digunakan secara maksimal ataupun minimal, maka jumlahnya tetap. Semakin penggunaan sewa ini maksimal, maka biaya sewanya per satuannya semakin kecil. Kemudian yang berikutnya adalah total variable cost atau variable cost. Jadi variable cost adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai dengan aktivitas. Ketika aktivitasnya mengalami perubahan, maka biaya ini juga mengalami perubahan. Variable cost ini kalau kita bicara per unit, maka per unitnya relatif konstan. Yang berubah adalah totalnya. Jadi kalau misalkan biaya variabelnya kita contohkan di sini adalah bahan baku, maka biaya bahan baku per unit itu relatif tetap. Tetapi kemudian ketika jumlah yang diproduksi semakin banyak, maka biaya bahan baku juga meningkat. Peningkatannya seimbang atau searah atau sama dengan perubahan jumlah produksi. Jadi kalau jumlah produksinya meningkat 10%, maka biaya variabel bahan baku juga akan meningkat sebesar 10%. Demikian juga kalau mengalami penurunan. Jadi biaya-biaya ini berubah atau berfluktuasi mengikuti kegiatan secara totalnya, tetapi secara unitnya konstan. Berbeda dengan yang fixed cost tadi, kalau fixed cost totalnya tetap, tetapi per unitnya berubah-ubah. Semakin banyak kegiatan, maka biaya tetapnya semakin rendah. Kemudian yang berikutnya adalah make cost. Make cost ini adalah gabungan atau campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kalau kita bicara tentang biaya tetap dan biaya variabel yang dimixkan, ada yang menyebutkan sebagai biaya semi variabel. Nah, kita bisa menentukan biaya semi variabel atau make cost dengan menggunakan rumus dasar. Ini kita menggunakan regresi Y sama dengan A plus BX. Ya. Contohnya apa? Biaya-biaya make cost itu ada listrik, ada internet, ada telekomunikasi, ada kendaraan, dan cloud computing. Kalau sekarang beberapa perusahaan menggunakan teknologi, gitu ya.
listrik, internet, dan lain sebagainya itu akan berubah-ubah mengikuti volume kegiatan, namun perubahannya tidak bergaris lurus. Ya, artinya apa? Kalau tadi biaya variabel, kenaikan aktivitas 10%, maka biaya juga akan naik sebesar 10%. Tapi kalau yang make cost, aktivitasnya naik 10%, biaya ini juga naik, tapi tidak 10%, mungkin hanya 5%, mungkin hanya 2%. Jadi perubahannya mengikuti volume kegiatan, tetapi tidak searah atau tidak sebanding. Itu adalah make cost. Kita lanjutkan, yaitu terkait dengan pembahasan berikutnya, yaitu peran cost bagi manajerial. Bahwa tadi disampaikan salah satu fungsi dari pengelolaan cost atau perilaku cost adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau terjadi perubahan aktivitas, kemudian cost-nya juga mengalami perubahan, maka informasi tersebut akan menjadi salah satu dasar yang nanti digunakan oleh manajer di dalam membuat perencanaan, terutama adalah perencanaan cost yang nanti akan berkaitan dengan bagaimana merencanakan operasi dalam hal inilah biaya operasi, kemudian penetapan harga, bagaimana melakukan pengendalian, dan terkait dengan pemilihan alternatif terbaik. Karena ini nanti pilihan mana yang lebih efisien, maka manajer akan memilih beberapa aktivitas-aktivitas yang lebih efisien dibandingkan dengan yang lain. Nah, keputusan manajerial ini kalau kita klasifikasikan ada pricing, kemudian capacity planning, kemudian outsourcing, kemudian budgeting, dan profit planning. Ya, pricing menentukan harga. Dalam hal ini adalah bagaimana perusahaan menentukan harga jual produk ataupun jasa, di mana harga ini di dalamnya sudah input laba yang diinginkan. Jadi berapa jumlah biaya produksi yang sudah dikeluarkan, kemudian nanti ditambah dengan margin yang diharapkan, maka akan membentuk harga jual yang nanti ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian capacity planning, kapasitas, ini ada berkaitan dengan menentukan kapasitas maksimal, bagaimana manajer bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memanfaatkan kapasitas yang ada, misalkan mesin-mesin produksi, sumber daya manusia, gitu ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam hal ini adalah laba. Bagaimana kapasitas-kapasitas yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki bisa dioptimalkan. Kemudian outsourcing itu adalah membandingkan cost membeli dari luar atau memproduksi sendiri. Ini terkait dengan keputusan apakah perusahaan ketika membutuhkan suatu produk tertentu dalam rangka untuk mendukung aktivitas kegiatan produksi, apakah dia membutuhkan membeli dari pihak luar ataukah dia menciptakan sendiri. Tentu saja di sini akan membandingkan antara harga yang ditawarkan oleh pihak luar, apakah lebih mahal atau lebih murah dibandingkan kalau perusahaan ini memproduksi sendiri. Saya kasih contoh, misalkan ketika perusahaan ini membutuhkan teknologi di dalam proses produksi, apakah dia membeli mesin produksi sendiri atau dia memilih menyewa, gitu ya. Kalau membeli sendiri, tentu saja jumlah dana yang harus ditanamkan cukup besar. Tapi kalau menyewa, ketika produk yang disewa tersebut misalkan sudah harus di-upgrade, maka tidak perlu menjual perusahaan itu, maka dia tinggal meminta mengupgrade kepada pihak yang menyediakan layanan sewa tersebut. Sehingga di sini yang dipertimbangkan adalah perusahaan tidak mengeluarkan dana cukup besar dalam rangka untuk mensupport kegiatan operasionalnya. Kemudian budgeting ini adalah terkait dengan anggaran biaya yang realistis. Nah, tentu saja anggaran biaya ini dikaitkan dengan kemampuan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki kemampuan atau tidak? Realistis dalam hal ini adalah disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kemudian yang terakhir ada profit planning. Di sini adalah perusahaan merencanakan laba yang diinginkan. Nah, di sini harus melihat volume penjualan, perilaku cost yang nanti akan berdampak kepada laba, sehingga target laba dan volume penjualan ini menjadi faktor yang perlu direncanakan dari awal
sehingga perusahaan bisa membuat perencanaan berapa volume penjualan yang harus dilakukan, berapa biaya yang harus disediakan untuk menghasilkan laba yang sudah direncanakan. Demikian yang saya sampaikan untuk materi pengayaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.